Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang saya Dipindahin hormati lagi, dipindahin. Ustazah Sudarman, Elsie, yang mana Masya Allah, Alhamdulillah hari ini akan hadir di Tabaki untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang saya hormati pula para fasilitator Tabaki yang insya Allah selalu kita doakan bersama, semoga para fasilitator Tabaki terus senantiasa berikan kesehatan juga keistiqomahan dalam membersamai anak-anak kita semua dalam menghafal Al-Quran di Tabaki. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada ayah dan bunda hebat yang Masya Allah, Alhamdulillah hari ini telah hadir di acara BBT ini. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini saya senang sekali hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun via virtual, insya Allah tidak mengurangi keberkahan di dalamnya. Insya Allah hari ini momennya spesial ya Ayah Bunda, di mana kita bersilaturahmi di majelis ilmu yang tentunya Allah berikan banyak keberkahan gitu. Allah berikan banyak kebaikan kepada kita semua di rumah masing walaupun di rumah masing-masing. Insya Allah hari ini kita telah berilmu bersama, malaikat akan memberikan banyak keberkahan di rumah-rumah kita, insya Allah. Bagaimana kabarnya Ayah dan Bunda? Alhamdulillah sehat Deki. Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Insya Allah kita nanti akan bersama-sama belajar bagaimana kiat-kiat mendapatkan keberkahan dari anak-anak kita yang sedang menghafalkan Al-Quran. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan Bunda, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama belajar ya bersama Ustadz Sudarman, pemateri kita yang sangat hebat, yang Masya Allah nanti akan membagikan tips-tips bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan dari anak-anak kita yang menghafalkan Al-Quran, kemudian tips-tips bagaimana agar anak-anak kita semangat dalam murojaah di rumah, kemudian juga semangat dalam menghafalnya di sekolah, dan insya Allah juga kita akan bersama-sama akan mengetahui bagaimana sih rahasia yang istimewa ya dari anak-anak kita yang sedang menghafalkan Al-Quran. Ya, sedikit informasi bahwa kegiatan BBT ini adalah kegiatan rutin kita yang dilaksanakan setiap 1 kali dalam 1 angkatan. Harapannya kegiatan ini bisa memberikan kita semangat, memberikan kita booster gitu ya, memberikan kita keistiqomahan agar kita senantiasa semangat terus nih dalam membersamai anak-anak kita dalam menghafal di rumah maupun di sekolah, dan kita juga sama-sama doakan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada anak-anak kita dalam menghafalkan Al-Quran. Insya Allah semoga anak-anak kita kelak menjadi penyelamat kita, bisa menjadi pengetuk pintu surga kita. Semoga nanti kelak di akhirat nanti anak-anak kita bisa memahkotai kita semua dengan mahkota penghafal Al-Qurannya, insya Allah. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ketika berlangsungnya acara terdapat kekurangan. Semoga kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Aisyah atas sambutannya. Semoga Allah selalu bersama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Ayah Bunda. Mas Musa. Ada Mas Musa, ya ada Putri, Ada Mas ada Musa. Rafa, ada Mikaila. Ya Masya Allah. Mikaila. Jazakillah khair Ayah Bunda. Fatih Faruk, Ulwah ya, Syamil, Azam. Baik, Ayah Bunda, mohon ditunggu sebentar ya. Kita lihat video Ananda dulu. Guru mohon pamit, Putri mau ada agenda lagi. Oh, ada agenda lagi. Tidak Iya. apa-apa Ibu. Jazakillah khair sudah membersamai. Ya, kasih Bu Guru. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kami berdoa mudah-mudahan Tabaki ini selalu jaya, selalu maju, dan juga kami berdoa semoga semua ustadz, ustazah, bapak ibu sekalian kita berkumpul bersama di surganya Allah.
Baik, Ayah Bunda, dilanjut ya. Alhamdulillah, Ustaz sudah membersamai. Baik, selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Sudarman Ibnu Murtado, LC. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Ya, nama Ustadz Sudarman Ibnu Murtado LC, tempat tanggal lahir Gresik 12 April 1968. Alamatnya Pondok Pesantren Insan Cita Serang, Kampung Cikundur, RT 3 RW 3, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Status menikah dan dikaruniai 5 putri dan 1 cucu. Pendidikan Fakultas Syariah Lipia tahun 1997. Aktivitas pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Insan Cita Serang, ICS Islamic Boarding School. Moto, hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah kehidupan. Masya Allah. Ya. Baik, untuk penyampaian materi, waktu dan tempat dipersilahkan, Ustadz. Mohon disimak ya, Ayah Bunda. Jazakumullah khair. Suara bisa didengar? Bisa, Ustadz. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa qudwatina wa imamina wa muallimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ahyina Allahumma ala sunnati wa amitna ala millati wa khshurna fi zumrati minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang saya hormati, saya muliakan ustadzat sekalian, para ustadzah yang subhanallah mendapat keutamaan yang luar biasa karena berinteraksi dengan kitabullah Al-Quran yang Rasulullah SAW sabdakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Juga para ayah bunda yang mendampingi buah hati tercinta, anak-anak yang Masya Allah dari usia dini sudah terbiasa berinteraksi dengan kitabullah Al-Quran. Dan dalam beberapa buku yang saya baca, kurikulum pertama pendidikan dalam Islam untuk anak kita adalah Al-Quranul Karim. Bukan saja setelah anak kita sudah lahir ke dunia, bahkan sebelum anak kita lahir, maka salah satu yang dianjurkan sekali adalah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena sebelum anak kita lahir masih ada di kandungan sang ibu semuanya, ternyata bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apalagi setelah anak-anak kita lahir ke dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapat anugerah yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, karena kita bisa dekat dengan kitabullah Al-Quran. Tentu saja
mengawali interaksi kita dengan Al-Quranul Karim adalah karena kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang mukmin, yang muslim. Dan itulah kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Karena itu mari kita tidak pernah henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas seluruh limpahan karunia nikmatnya. Salah satunya adalah kita bersyukur karena nikmatul hidayah. Dan kitabul hidayah adalah Al-Quranul Karim. Salawat dan salam, mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul yang terakhir yang membawa kitab Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kenabiannya, Al-Quran sampai kepada kita. Satu anugerah sekali lagi yang luar biasa. Karena kita yakini bahwa dengan Al-Quran inilah kita mendapatkan keberkahan. Dengan Al-Quran ini kita mendapat kemuliaan. Dengan Al-Quran ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Dengan Al-Quran ini kita mendapat kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan, kebahagiaan, bahkan keutamaan-keutamaan di akhirat kelak. Sudah barang tentu kenikmatan yang luar biasa ini wajib kita syukuri, dan cara mensyukurinya adalah kita terus menjaga keistiqomahan kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan sebagai orang tua tentu ayah bunda kita semua sepakat bahwa kita mencita-citakan anak-anak kita selain kita menjadi ahlul Quran. Kita, anak-anak kita semuanya menjadi ahlul Quran, karena inilah yang mengantarkan kita kepada mardhatillah fid dunya wa fil akhirah. Bahkan salah satu kunci untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi ahlul Quran. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya, kita ada atau berada di lingkungan yang secara khusus dikondisikan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara intensif. Baik, saya tidak bisa menyapa satu-satu ini karena ya saya nggak tahu juga ini gimana nyapanya, ya semuanya saja para ustadzat ya, ayah bunda, anak-anakku tercinta sekalian. Jadi sebagai orang tua, ya, ibu bapak dari anak-anak kita semuanya yang sudah memulai melibatkan anak-anak secara dini interaksi dengan Al-Quran, saya yakin semuanya berharap ya akan sukses menjadikan anak-anak kita soleh-solihah, menjadikan anak-anak kita ahlul Quran. Nah, tetapi dalam proses pendidikan ternyata memang tidak mudah. Tidak semudah membalik tangan. Tentu banyak sekali tantangan, rintangan, kendala, tribulasi-tribulasi. Karena setiap kebaikan yang akan kita capai tentu harus didapatkan dengan perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang betul-betul. Karena setiap kita melangkah menuju kemuliaan, pasti di sana ada penghalang-penghalang, ada tribulasi. Secara eksternal tentu syaitan sebagai musuh manusia tidak akan pernah rela, tidak akan pernah membiarkan kalau ada hamba-hamba Allah yang beriman ini dekat dengan Al-Quran. Kalau ada orang tua yang mencita-citakan anaknya sebagai ahlul Quran, tentu para atau syayatin ya, setan-setan tidak pernah diam. Akan selalu mengganggu, akan selalu berusaha menggagalkan, dan tidak pernah lelah, mereka tidak pernah bosan. Maka
sudah menjadi sunnatullah dalam proses mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran dan keberkahan dengan Al-Quran ini, ya banyak tantangan dan rintangan, tetapi dengan semangat, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, dengan perjuangan yang luar biasa, insya Allah semuanya itu bisa kita hadapi dan Allah akan memberikan pertolongan. Bahwa interaksi dengan Al-Quran adalah keberkahan, ini sudah kita yakini dari awal. Karena Al-Quran itu kitabun mubarak, kitab yang penuh dengan berkah. Dan siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Bahkan bukan hanya apapun, bukan siapapun, ya, bukan hanya orang. Di apapun yang terkait dengan Al-Quran ini menjadi mulia. Ya, itu karena keberkahan Al-Quran. Maka para ulama sering menyebutkan malaikat Jibril, malak Jibril ini menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpin para malaikat karena salah satunya Jibril yang menyampaikan kitabullah Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpin para nabi dan rasul, bahkan menjadi manusia terbaik, ya, karena menerima Al-Quran. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi bulan yang terbaik. Ya, malam yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, Lailatul Qadar, menjadi malam yang terbaik. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi yang terbaik. Itulah disampaikan oleh Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi ayah bunda jangan ragu lagi, harus diyakini bahwa dengan melibatkan anak-anak kita sejak dini berinteraksi dengan Al-Quran akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Berkah itu adalah nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita berlipat-lipat faedahnya, berlipat-lipat manfaatnya. Itulah berkah. Usia kita jadi berkah, ya, ilmu kita berkah, rumah tangga kita berkah, keluarga kita berkah, semuanya menjadi salah satunya karena kita berinteraksi dengan kitab, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ya, khususnya para ayah bunda yang mendampingi anak-anaknya, ini diperlukan, ya, persiapan-persiapan, diperlukan pengetahuan-pengetahuan awal, ya, supaya bisa lebih efektif. Ya, ini tentu banyak, ya, dalam waktu singkat ini beberapa yang penting. Pertama, kita harus meluruskan niat. Ya, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita itu kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meluruskan niat ini penting. Kita boleh punya target-target, tetapi tidak boleh merusak keikhlasan. Ya, supaya keberkahan itu bertambah-tambah. Supaya susah payah kita itu, ya, dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah. Dan syarat ibadah diterima kalau sudah ikhlas lillahi ta'ala. Maka ayah bunda sekalian dalam mendampingi anak, ya, tentu dengan suka duka, dengan banyak tantangan rintangan, tidak boleh merusak keikhlasan kita. Bahwa semata-mata kita mencari ridho Allah, pahala dari Allah, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang diperintahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita juga diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita. Bahkan kewajiban pertama mendidik anak itu ayah bunda, kedua orang tuanya. Yang pertama bukan ustadzat, bukan asatidz, ya, tetapi kedua orang tuanya. Ini satu
kondisi yang luar biasa ketika ada kerjasama, ada kolaborasi antara orang tua dengan para pendidik. Karena sesungguhnya itu akan menyempurnakan kewajiban orang tua dalam menunaikan hak anak, yaitu pendidikan. Jadi sekali lagi pertama niatnya terus dijaga, diluruskan. Ya, yang kedua, kita harus mengenali anak-anak kita. Tentu setiap anak itu Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Itu pasti. Setiap anak kita punya karakter. Ya, punya kecenderungan-kecenderungan, punya kebiasaan-kebiasaan yang sejak awal Allah kodratkan seperti itu. Nah, anak-anak kita khususnya dalam proses belajar ini harus kita kenali. Sekarang sudah banyak ilmu pengetahuan ya, yang membantu kita untuk mengetahui potensi anak kita. Sehingga ketika proses belajar dijalankan, ya kita bisa lebih efektif. Karena kita kenali. Ya, anak-anak kita itu tidak bisa disamakan. Yang penting bagaimana dalam pendampingan itu menjadikan anak kita senang. Itu pertama. Berikan kasih sayang, ya, berikan sentuhan-sentuhan kasih sayang sehingga anak kita itu senang, nyaman. Nah, ini yang tidak mudah. Tetapi ini sesungguhnya difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ya para bunda ya. Ini secara khusus difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lebih menyayangi, mencintai anak-anak. Nah, lewat kasih sayang dan cinta itulah coba digali, dikenali ya karakter anak kita masing-masing. Sehingga kita lebih paham lagi bagaimana kita memilih metodenya nanti. Apa dengan diperdengarkan, apa dengan dibacakan berulang-ulang, ya tadi perlu divisualkan dan seterusnya. Ini adalah pendekatan-pendekatan setelah kita mengenali ya anak-anak kita, sehingga kita tahu cara belajar yang efektif bagi anak-anak kita. Ya karena tidak semua bisa disamakan. Ada yang senangnya itu lebih kepada visual. Ada yang diulang-ulang diperdengarkan. Ya ada yang dituntun, ditalaki gitu ya. Ditalaki dan seterusnya. Nah, ini langkah yang efektif ya. Setelah kita luruskan niat kita, maka kita kenali. Yang kedua, kita kenali diri kita sebagai orang tua. Ya, tentu semua kita berharap anak kita sukses ya. Tetapi pengaruh dari orang tua itu juga sangat ya terkait dengan proses belajar anak-anak kita. Kita kenali diri kita. Makanya secara teori ya orang tua harus menjadi contoh. Maka kita kenali kalau kita tahsinnya belum selesai ya kita ikut tahsin. Kalau kita walaupun nggak seperti anak kita punya target yang tinggi, ya ketika kita mendampingi anak-anak kita untuk interaksi dengan Al-Quran, mulai dari membaca, belajar, dan seterusnya, maka kita juga punya aktivitas seperti itu. Sehingga keteladanan itu ada pada orang tua, dilihat oleh anak-anak kita. Maka kita kenali kita. Mana-mana yang kurang kita lengkapi, kita tambah. Ya. Jadi tidak bisa hanya anak kita yang kita tuntut ya. Tapi kita sebagai orang tua harus memposisikan diri dan memantaskan ya sehingga anak-anak kita mendapatkan suasana yang nyaman, senang dan orang tua sebagai figur yang sehari-hari berinteraksi itu sangat membantu anak-anak ketika orang tua juga punya aktivitas atau kegiatan ya seputar Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Maka dalam rangka mengenali diri ini dimulai dari yang paling rendah. Apa itu? Senang dulu.
Sebagai orang tua kalau menginginkan anaknya sukses interaksi dengan Al-Quran, baik tahsin maupun tahfidnya, maka sebagai orang tua harus senang dengan Quran. Harus senang. Kalau kita nggak senang, itu ke bawah-bawah anak kita ikut nggak senang. Tapi kalau kita senang, anak kita juga terpengaruh. Lalu apa berikutnya? Naik lagi. Kalau sudah senang, lalu mau mendengarkan. Nah, dalam pendampingan terhadap anak, ini memang kesiapan untuk mendengarkan ini penting. Apalagi nanti kalau sudah level anak-anak harus murojaah, ya, harus tasmi. Nah, maka sebagai ayah bunda di situ, ya, ada kesiapan untuk mendengarkan. Jadi anak-anak yang kita dengarkan itu jadi semangat, senang. Apalagi kemudian setelah kita dengarkan, kita apresiasi, kita berikan semangat, ya itu akan banyak membantu. Jadi bukan hanya siap mendengarkan ya bacaan atau tasmi dari anak-anak kita, tapi juga siap mendengarkan keluhan-keluhannya, siap mendengarkan persoalan-persoalan yang dihadapi, direspon, ya seperti itu. Nanti ya kita kenali diri kita sebagai ayah bunda, kita harus mampu belajar, ya belajar. Jadi kita juga berinteraksi dengan Al-Quran. Ini idealnya begitu. Jadi sebenarnya berinteraksi dengan Al-Quran ini untuk seluruh kaum muslimin lintas usia. Nggak dibatasi, ya. Jadi kita juga belajar. Alhamdulillah kalau para ayah bunda sudah bisa naik lagi menjadi level yang bisa mengajar juga. Membantu mengajar anak-anak kita. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Yang bisa mengajar. Au muta'aliman. Atau kalau belum punya ilmu mau belajar. Au mustami'an. Atau mau mendengarkan. Au muhibban. Atau mencintai, menyukai, menyenangi. Ya, Al-Quran. Falatakun khamisah. Kamu jangan jadi orang yang kelima, fatah luka. Maka akan rusak. Akan gagal. Siapa yang kelima itu, senang Quran enggak, dengarkan enggak mau, belajar juga enggak, apalagi ngerti gitu. Nah itu akan menghambat sekali. Nah saya kira ayah bunda sudah laksanakan selama ini dalam mendampingi anak-anak, ya dengan mengenali diri tadi. Siapa saya ini sebagai orang tua. Jadi memantaskan, memposisikan sebagai panutannya anak-anak. Insya Allah ini banyak membantu kalau bisa dilakukan. Bertahap seperti itu. Ya. Kemudian langkah berikutnya efektif ya dalam mendampingi anak-anak kita memang dibutuhkan kesabaran. Karena tolabul ilmi itu jihad. Kenapa disebut jihad? Karena berat sekali. Pada umumnya nggak mau, nggak suka. Jadi kalau orang ada yang suka tolabul ilmi itu karunia Allah yang luar biasa. Karena pada umumnya nggak suka. Sekarang banyak orang belajar itu karena terpaksa. Nah kita harapkan bukan itu. Betul-betul karena dia tahu bahwa itu kemuliaan, bahwa itu perintah, fardu, ya bahwa itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini penting motivasi seperti ini ya. Jadi balasannya itu bukan hanya di dunia. Interaksi kita dengan Al-Quranul Karim ini balasannya di akhirat. Bahkan Ahlul Quran itu dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang biasa tapi yang diistimewakan. Nah, jadi dibutuhkan ya kesabaran ya, dalam mendampingi anak-anak kita. Karena potensi anak kita ini kan beda-beda gitu ya. Beda-beda, kecenderungannya beda-beda gitu. Dan kesabaran ini kenapa dibutuhkan? Karena dalam proses pasti
pasti ada yang berat ya untuk dihadapi, itu pasti. Dibutuhkan kesabaran ya. Tentu saja ya, untuk mendampingi anak-anak kita ini ya, kita juga perlu ada ya, sekarang sudah banyak ya teori-teori ya, kita harus punya pengetahuan bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak kita. Ya, coba anak-anak kita ini dipelajari tadi, sudah dikenali tadi itu ya. Tapi kita juga paham dan kita coba dekati dengan pengetahuan ya. Misalnya sekarang ada pendekatan ya untuk mengetahui potensi belajar anak kita itu ya, dengan Steven misalnya. Oh, anak kita ini senangnya ini, oh anak kita kurang senang ini, oh anak kita maunya diceritain, oh anak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu semua intinya butuh kesabaran. Terakhir ya, supaya efektif ya, di samping kesabaran memang butuh jihad. Saya ringkas jihad ini apa? Ini butuh kesungguhan dalam segala hal. Ya, butuh kesungguhan dalam segala hal. Nah, insya Allah ya, ayah bunda, para asatidz, ustazah, termasuk saya dan keluarga saya, mudah-mudahan ya bisa bisa mendampingi ya anak-anak kita itu ya dengan cara-cara seperti tadi. Saya yakin ya, kalau poin-poin tadi itu bisa kita lakukan, insya Allah ya cepat atau lambat ya Allah akan ijabah, Allah akan jawab ya, dan itu akan kita lihat nanti hasilnya di anak. Nah, kenapa Al-Quran? Saya kira sudah berkali-kali ya disampaikan bahwa keutamaan Al-Quran itu luar biasa. Jadi satu saja misalnya, dengan Al-Quran, dengan menjadi Ahlul Quran, mendapatkan surga Allah. Itu saya kira keutamaan di atas keutamaan apapun. Ya, kita sebagai orang tua, salah satunya keutamaan itu mendapatkan kemuliaan dari Allah di surganya nanti karena anak kita yang hafal Quran. Ini kan luar biasa. Sampai kita dipakaikan mahkota, ya, kehormatan ya, yang bersinar seperti cahaya matahari yang terang. Masya Allah. Kita diberikan pakaian yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Kemuliaannya luar biasa. Sebelum yang lain-lain, bahwa ahlul Quran dijanjikan surga, itu adalah keutamaan yang luar biasa. Apalagi kemudian di dunia juga didapatkan. Ya. Karena Al-Quran itu kitabul hidayah. Cukup Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang menciptakan kita, yang memenuhi kebutuhan kita, lalu kita bisa berinteraksi dengan pencipta kita. Karena kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran, sesungguhnya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Jadi cukup dengan itu sebagai satu kemuliaan. Tapi yang menarik ya, dalam hadis-hadis Rasul rincikan. Jadi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Ahlul Quran itu menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita diaku sebagai keluarga Allah, sebagai orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menjadi Ahlul Quran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlin min khalqihi, Masya Allah. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga min khalqihi, dari makhluknya, dari manusia. Kila, sahabat bertanya, ditanyakan kepada Rasulullah, waman ahlullah, siapa keluarga Allah itu? Rasulullah menjawab, ahlul Qur'ani wa khasatuh. Ahlul Quran dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang khusus pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, apa yang lebih dari kita ya digolongkan oleh Allah sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara manusia. Allah pilih ya, karena Quranul Karim, insyaallah.
Luar biasa ya. Kemudian salah satu yang dibolehkan kita untuk ghibto ya, untuk kepengen gitu. Nih, makanya ada istilah hasud itu negatif ya, tapi ada juga yang boleh hasud yang positif. Ya, iri yang positif. Itu yang disebut ghibto. Jadi la hasada illa fitnain kata Rasul. Jadi tidak boleh hasud, iri, dengki itu kecuali dalam dua hal. Kepada siapa? Rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi orang yang Allah karuniakan kepadanya Al-Qur'an yang mereka interaksi siang malam. Kalau ada orang seperti itu, kita boleh itu kepengen banget itu. Pengen seperti itu. Apa maknanya di situ? Karena itu pasti baik. Jadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran siang malam itu pasti kebaikannya didapat. Nah, kita yang kepengen seperti itu. Nah, orang-orang yang punya semangat, ya ingin membaca Quran, ingin menghafalkan Quran, ingin memahami isi Al-Quran, ingin mendalami Al-Quran, itu sesungguhnya ya mendapatkan kemuliaan dari Allah yang luar biasa. Nah, ini sampai ya, kalau selain Al-Quran itu negatif, tapi untuk Al-Quran menjadi positif. Karena orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu pasti mendapat kebaikan. Kalau itu kemudian kita dibolehkan iri seperti itu, ingin seperti itu. Karena ini positif disebut ghibto. Ya, mohon maaf, sampai jam berapa waktunya? Bisa didengar? Insya Allah sampai jam 9.45 Ustaz. Baik, baik, ya. Jadi ini baru keutamaan ya. Yang ketiga keutamaannya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mahir dengan Al-Quran, itu bersama malaikat. Masya Allah. Alladzina yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Bersama malaikat. Uniknya lagi, ini keutamaan Al-Quran. Kalau belum mahir, ya tata masih terbata-bata, itu diberi 2 pahala. Artinya apa? Berinteraksi dengan Al-Quran itu level apapun, itu pahalanya besar sekali. Level apapun, pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena ini kalamullah. Bahkan sampai ya bersama malaikat. Makhluk Allah yang tidak pernah maksiat. Luar biasa. Bahkan nanti malaikat membantu untuk mengaminkan ibadah-ibadah kita, doa-doa kita. Karena kita dekat dengan malaikat. Ya, karena Al-Quran Karim. Nah, yang belum mahir bukan berarti tidak ada keutamaan. Ya, makanya level apapun itu keutamaannya luar biasa. Yang terbata-bata saja dilipat gandakan, mendapat 2 pahala. Makanya di dalam hadis yang lain ya, man qara'a harfan min kitabillah falul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Jadi siapa membaca 1 huruf dalam dari Al-Quran, 1 huruf saja, maka dia mendapat 1 pahala dan dilipat gandakan 10 kali. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim 1 huruf. Ini fadilahnya luar biasa. Ibadah yang paling mudah adalah interaksi dengan Al-Quran. Di level apapun. Ya, di level apapun
itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ayah bunda sekalian, apalagi nanti di akhirat ya, Masya Allah kita mendapat syafaat dari Al-Quran. Al-Quran akan menolong kita menghadapi dahsyatnya kehidupan akhirat dalam proses mulai dihisab, ditimbang amal kita di padang mahsyar terus sampai dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi ahlul Quran akan mendapatkan pertolongan. Al-Quran yang menghadap Allah untuk menolong hambanya. Ya, makanya Iqra'ul Quran. Bacalah olehmu Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti datang di hari kiamat menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Ini yang menarik dalam beberapa penjelasan hadis ya. Ternyata yang mendapat pertolongan itu yang menjadi sahabat Quran. Li ashabihi. Nah, makna sahabat itu ya yang dekat, yang akrab, yang terus bersama. Ya, itu makna sahabat. Ya, yang ada hubungan yang erat ya, hubungan-hubungan positif yang mendekatkan, itu makna persahabatan. Nah, itulah yang mendapat pertolongan. Masya Allah, dijanjikan khusus ayah bunda yang mendampingin anak-anaknya ini, ternyata sebagai orang tua ini kebahagiaan juga fadilahnya. Ya, kebahagiaan juga fadilahnya. Dari anak-anak kita yang berinteraksi dengan Al-Quran. Memang ya tidak sekedar membaca, menghafal. Ini juga catatan yang harus kita perhatikan. Kalau kita sebagai orang tua ingin mendapatkan keutamaan dari anak-anak kita, ternyata teks hadisnya itu bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tetapi ya membaca, mempelajarinya dan mengamalkannya. Nah, ini harus menjadi catatan. Jadi man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, ini kalau diulang-ulang jadi menghafal, wa ta'allamahu, dan yang belajar, mempelajari isinya, wa amila bihi, dan yang mengamalkan. Ya. Nah, ini yang menjadi fadilah besar bagi orang tuanya itu. Apa? Ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur, dha'uhu mithla dha'i syams. Masya Allah. Akan dipakaikan ya pada hari kiamat nanti mahkota dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Wa yuksa walidayhi khullatani la yaqumu bihi madunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya itu pakaian yang tidak ada bandingannya di dunia, yang tidak bisa dibandingkan di dunia. Itu di mana? Di surga. Ya, di surga nanti. Fayakulan, sampai kedua orang tuanya bertanya, bima kusina, kenapa kami dipakaikan pakaian seperti ini? Lalu dijawab, bi akhdi walidikum al-Quran, karena anakmu yang berinteraksi dengan Al-Quran. Anakmu yang tadi belajar, ya mengamalkan, memahami Al-Quran. Nah, saya kira ini ke depan ya anak-anak kita ini dilanjutkan terus sampai akhir hayat, nggak pernah selesai. Diawali dari membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan. Itulah yang nanti kita semuanya sebagai orang tua akan mendapatkan kemuliaan. Jadi bagi kita memahami hadis ini, nggak usah dipakaikan mahkota, yang penting masuk surga itu udah luar biasa. Artinya apa? Anak kita bisa mengajak kita ke surga karena anak kita ya berinteraksi dengan Al-Quran. Ini berkah yang luar biasa. Kalau bicara berkah dari anak kita, ini berkah yang luar biasa. Ya, berkah yang luar biasa. Ayah bunda sekalian, kita menyadari boleh jadi amal kita kurang, boleh jadi salah kita banyak,
boleh jadi ibadah kita masih banyak yang harus dilengkapi, disempurnakan. Kita menghadap Allah tidak ingin membawa dosa. Kita ingin bekal yang cukup. Maka salah satunya ya adalah bagaimana kita menyiapkan ya anak-anak kita, mendukung ya, membantu anak-anak kita untuk menjadi ahli Quran. Karena ini nanti yang menolong kita di yaumil qiyamah. Dan yang jelas bicara tadi itu, keutamaan itu sudah ada di surga. Sudah ada. Bahkan ahlul Quran itu di surga diberi keistimewaan. Diberikan perhiasan yang istimewa, bukan penghuni surga yang biasa. Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan dengan memahami seperti ini semangat kita tidak pernah kendor gitu ya. Istiqomah kita tidak pernah melemah ya. Kesungguhan kita bahkan apapun yang kita hadapi, karena kita tahu keutamaannya seperti itu, kita akan berusaha mencari solusi. Nah, tentu saja ya ini nanti case by case ya, kalau ada kasus-kasus tentu kita berharap ada solusinya sehingga tidak gagal di tengah jalan. Bahkan tidak futur, ya tidak berhenti. Apapun yang dihadapi, ya saya yakin pasti ada solusinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana ketika ada masalah kita bisa urai, kita bisa dalami, pahami, lalu kita dengan bantuan Allah lewat firman-Nya, dengan bantuan Rasulullah lewat sabda-sabdanya, kita akan menemukan solusinya insya Allah. Nah, biasanya ini umum saja ya. Ini kendala yang umum sekali. Yang pasti kita alami. Bosan itu pasti. Satu saat, karena ini rutin kan nggak bisa musiman gitu ya. Nggak bisa sepekan semangat, sepekan melemah. Jadi ini harus terkontrol terus semangat itu. Nah, ini kadang-kadang memang datang. Ya, rasa bosan itu datang. Jenuh gitu ya. Nah, inilah pentingnya harus ada variasi dalam belajar, dalam proses. Gimana supaya nggak jenuh? Apalagi usia anak-anak ini ya. Mungkin ada mainnya, ada gimana senang-senangnya. Karena dunia anak. Sekali lagi, anak punya dunianya sendiri. Dunia anak bukan dunia kita orang dewasa. Ini harus dipahami ya. Kita tidak paksakan target-target, tapi kita mengabaikan ya, dunia anak yang sesungguhnya berbeda dengan kita. Ya gitu. Jadi perlu saya kira ketika ada suasana yang jenuh, yang dicari solusinya, ya mungkin polanya yang lebih bervariasi, ya mungkin ada hal-hal yang bisa menyegarkan ya, merefresh gitu ya, yang bisa menyenangkan ya, karena ini dunia anak itu harus diupayakan. Juga ya ini kadang-kadang kesibukan ya, kepentingan gitu ya. Ya, ini tentu ayah bunda kan tidak semuanya punya waktu yang luang yang cukup gitu. Kadang-kadang keterbatasan. Nah, ini juga menjadi kendala yang harus ada pensiasatan ya. Harus disiasati bagaimana supaya kita tetap bisa memberikan perhatian yang maksimal. Nah, juga kadang-kadang ya ini menarik ya. Jadi bukan hanya datang dari kita sebagai pendamping ya orang tua, tapi memang ya kendala itu bisa muncul dari anak-anak kita. Ya maaf kadang-kadang ada yang mogok gitu ya. Ada yang bahkan sampai tingkat mungkin trauma. Nah, ini juga tetap harus dicarikan solusi. Bukan berarti kalau sudah ada kendala lalu kita berhenti. Justru itu harus dihadapi. Karena boleh jadi dengan satu dua kendala itu justru membuka jalan ya yang lebih terang lagi di kemudian hari. Atau dengan kendala-kendala itu justru ya kita menyelesaikan problem-problem kalau bisa kita lewati.
Karena itu menjadi tabiatnya ya, tabiatnya. Orang bosan itu kan, kita aja ini makanan enak kalau tiap hari kita makan juga ada bosannya. Kenikmatannya jadi berkurang. Nah ini yang menjadi problem. Bagaimana terus bisa menikmati itu, bisa terus senang ya dengan Al-Quran itu yang nggak mudah. Nah insya Allah kerjasama semua pihak ya, dari asatidz ustadzatnya, dari orang tua, dari anak-anak, ketika semuanya ya bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, insya Allah apapun kendala bisa dicarikan solusinya. Ya, yang penting ya tadi langkah-langkah di awal itu ya harus betul-betul kita jalankan ya, luruskan niat. Karena kalau niat kita sudah rusak itu apapun solusinya nggak efektif lagi. Gitu ya. Tapi kalau niat kita kuat, inilah kekuatan atau modal utama sebenarnya. Untuk beribadah, untuk beramal soleh itu dimulai dari situ. Dimulai dari niat yang lurus, yang ikhlas, azam yang kuat gitu. Karena itu adalah kekuatan. Nah mudah-mudahan dengan obrolan ini ya ada yang bisa dipetik manfaat. Tapi tentu saja untuk kendala ini sebenarnya saya lebih banyak pengen diskusi ya, karena mesti ada apa ya, kasus-kasus yang unik ya dalam proses itu biasanya. Kalau secara umum ya wajar itu semua kita pasti alami ya, kendala yang kita sebut tadi. Jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Tafadhal kalau ada yang disampaikan, ditambahkan atau ada diskusi lebih lanjut. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, Ayah Bunda yang mau bertanya mangga dipersilahkan ya. Ada yang mau bertanya atau mau diskusi? Boleh. Mangga Ayah Bunda. Tafadhal kalau ada yang disampaikan Ustazah juga bisa, atau siapa saja. Untuk sharing ya, barangkali ada manfaat. Mangga Ustazahnya kalau mau sharing boleh ya. Mangga ya Bunda, boleh diskusi ya. Yang foto Ibu Ran. Mm-mm. Hmm? Baik, nah, izin bertanya Ustadz. Ya. Ini Ustazahnya malah yang bertanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Salam dari Ustadz Jainuri. Insya Allah dijawab, diterima salamnya. Alaihi wa alaihi salam. Masya Allah.
Ustadz, izin bertanya. Nah, eh, kita di Tabaki memang sedang um, belajar untuk anak-anak usia menghafal Al-Quran di usia 3 tahun ya Ustadz. Nah, untuk awal pertama anak-anak pembelajarannya iya betul mengenal Al-Quran, mengenalkan terkait keistimewaannya, begitupun hal-hal yang lainnya. Nah, adakah dari tips Ustadz gitu ya, bagaimana agar Ananda senantiasa istiqomah nih, yang awalnya semangat terus nih belajarnya di sekolah, kemudian di sekolah sudah semangat gitu ya. Nah, memang terkadang ada case juga di rumah, ada anak yang memang saya di sekolah sudah belajar bersama Ustazah Murojaah gitu ya. Nah, di rumah karena memang ada tugas juga gitu untuk di rumah murojaah. Nah, terkadang ada kendala mungkin karena kata saya udah murojaah di rumah sama Ustazah di sekolah maksudnya di rumah aku harus murojaah lagi gitu. Iya betul harus. Iya enggak tadi udah. Nah itu tuh gimana Ustadz tipsnya gitu agar Ananda nggak hanya semangat aja nih di rumah di sekolahnya murojaah tapi di rumah pun semangat murojaahnya. Nah bagaimana Ustadz tipsnya gitu. Ya, eh, Kasih. jazakillah khair ya, jazakillah khair. Ini boleh sharing dengan yang lain ya nanti. Memang kalau di rumah ini kan peran ayah ya karena anak-anak kita dalam usia dini itu tentu balita ini tapi 3 tahun itu belum bisa mandiri. Jadi tetap harus didampingi, diarahkan. Nah, tentu saja ya tadi ya harus kita kenali anak kita ini. Sesungguhnya ada kecenderungan apa. Nah, memang ya dunia anak ini kan senang hiburan. Dan yang kita perlu pahami bahwa memang akalnya belum sempurna. Jadi tidak bisa kita berkomunikasi berdialog dengan anak itu seperti kita dengan orang dewasa. Itu yang harus juga kita pahami ya. Nah, sehingga dengan mengenal anak itu perlu dipelajari kapan anak kita ini jadi malas, kapan semangat, apa yang menyebabkan semangat, apa yang menyebabkan malas, apa ya. Nah, itu dikenali dulu. Nah, baru setelah kita kenali, tentu masing-masing anak ya ini beda-beda ya dan orang tuanya sebenarnya di rumah itu yang paling tahu. Ya, nah, perhatian orang tua terhadap anak inilah yang sesungguhnya sangat dibutuhkan. Ya, tentu saja itu ikhtiarnya. Ya, ikhtiar yang batin ya banyak doa karena ya ini anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah semuanya. Jadi harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiarnya maksimal. Nah, ada satu kondisi hari ini yang menjadi problem bersama. Itu memang gangguan muncul ya di daerah kita ini ya gadget itu salah satu. Saya nggak tahu ya kalau saya perhatikan di lingkungan saya ini anak-anak itu sudah tertarik sekali ya dengan hiburan yang ada di situ. Saya nggak tahu ini ya kayak ada sihirnya gadget itu ya. Kayak ada sihirnya bagi anak. Kadang anak itu kan ngerti juga enggak gitu. Tapi karena terhibur ya dengan melihat, mendengar itu. Boleh jadi enggak ngerti ya, tapi itu menyenangkan gitu. Karena sesuatu yang apalagi usia-usia seperti itu sudah mulai ingin tahunya banyak sekali. Nah ini juga problem. Saya nggak tahu nanti solusinya seperti apa karena kita sebagai orang tua ini juga nggak lepas dari gadget. Kita nggak boleh gimana ya ini nggak tahu ini kapan ada solusi terbaik gitu. Karena teori orang masih beda-beda dan masing-masing punya cara kadang-kadang. Jadi ya susahnya gimana? Kita itu pakai dilihat anak kita. Bahkan alatnya ada di depan mata anak kita.
Lalu ketika anak kita ingin tahu, ingin HP itu atau gadget itu, kita tidak boleh, itu susah sekali. Nah ternyata mengarahkan yang positif juga tidak mudah. Itu salah satu contoh, dan ini penghalang yang kayaknya butuh berjuang betul ya bisa mengkondisikan itu. Saya secara praktek belum ketemu solusinya sampai hari ini. Karena yang nggak bisa dilarang, nggak bisa diarahkan, susah gitu. Nah yang berbahaya mungkin ini perlu dibatasi. Kalau sudah kelewat, nah ini yang lebih parah lagi, lebih repot lagi. Kalau anak kita sudah ketagihan ya misalnya, itu repot lagi. Jadi tetap harus usaha dibatasi. Nah mungkin ya supaya di rumah juga anak-anak kita ini tetap ya semangat dengan Al-Quran, suasananya dikondisikan. Ya yang didengarkan, yang dilihat, mungkin ayah bundanya rengeng-rengengnya juga dengan Quran gitu ya. Ya, jadi ada suasana yang Qurani gitu. Jadi yang didengarkan Quran, yang dilihat Quran, ya melihat fenomena di sekitarnya dengan Al-Quran, barangkali itu bisa membantu ya untuk menyemangati anak-anak kita. Ya, menyemangati, dan teknologi sudah membantu ya diperdengarkan. Mungkin di hal-hal yang terkait dengan Quran itu bisa dihadirkan di rumah. Ya, di rumah. Ngobrolnya juga gitu ya. Nah, mungkin anak-anak itu karena pendekatan hiburan ini penting ya. Coba ada nggak kira-kira video-video ya yang membantu gitu ya, yang dilihat anak kita ini tapi mengarah ke interaksi Al-Quran. Artinya ini juga ikhtiar ya, mengusahakan bagaimana suasananya itu Qur'ani di rumah. Nah mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Tapi kalau suasana di rumah, suasana Qur'aninya nggak ada gitu ya. Beda sekali dengan sekolah, ya ini kesempatan buat anak-anak kita. Jangankan yang masih kecil ya, yang sudah dewasa aja juga begitu. Ya, suasana pondok dengan suasana rumah itu sering berbeda. Karena itu kalau di pondok dengan di rumah istirahat, ya berbeda juga. Perilakunya berbeda, ibadahnya berbeda gitu. Nah, jadi pengkondisian suasana ini menjadi urgent sekali. Itu mungkin ya, ini sharing aja. Silakan ditambah-tambahin. Jadi gimana rumah kita menjadi rumah Qur'ani, suasananya suasana Qur'an. Itu yang membantu insya Allah. Masya Allah. Saya nggak tahu, mungkin Ustazah punya apa permainan-permainan yang menyenangkan tapi terkait dengan Al-Quran gitu. Nah, itu coba di kreativitas di situ dituntut juga sepertinya. Jadi anak-anak kita ini kan ya berbeda dengan kita ya kan. Kalau di pendekatan keimanan kan belum, pikirannya belum sampai. Jadi kalau pendekatan akidah belum ya, tapi masih pendekatan yang sifatnya tadi ya, yang menyenangkan gitu. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ya, Bu Aisyah, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, terima kasih Ustadz. jazakillah khair. Mangga ya Bunda, yang lain boleh menambahkan atau mau menanyakan diskusi, boleh ya. Capaiannya seperti apa Ustazah di sana anak-anak kita? Dengan target-target yang ada itu?
Izin menjawab, Ustaz. Iya. Karena memang kita ada beberapa level ya, Ustaz. Dari level 1, Alhamdulillah sekarang sudah ada level 4B, yang mana Alhamdulillah sudah di surat Al-An'am 7 juz. Gitu. Alhamdulillah, mohon doanya. Semoga ananda kita Allah mudahkan, senantiasa Allah mudahkan dalam hafal Al-Quran. Nah, di level 1 ini memang level perdana anak-anak di usia sekitaran usia 3 tahun mulai masuk gitu ya, di mana memang targetnya untuk di level 1 ini menghafal juz 30, mengenal dan mendalami arti suratnya, kemudian menghafal Asmaul Husna, dan juga doa-doa harian. Itu Ustaz. Ya. Dengan metode gerakan dan lainnya. Masya Allah, ini kan sudah luar biasa kreativitasnya. Ya. Yang menghiburkan ya dengan gerakan, dengan ya. Ustadz Bobby pernah ke sana? Ustaz siapa? Ustaz Bunten. Ustadz Bobby Bobby. Sepertinya yang belum. Askauni. Sepertinya belum, Ustaz. Belum ya. Ustadz Obi, Afwan Ustadz? Bobby Herwi Bowo. LC. Belum ya? Iya, belum. Sepertinya Yang belum ya. punya Askar Kauni. Oh, sepertinya belum, Ustaz. Jadi beliau juga punya itu yang menghafal semudah tersenyum itu. Masya Allah. Beliau dari Tamatan Mesir, dulu lama dengan saya di Dompet Wafa. Nah, sering ngobrol juga. Beliau itu punya metode menghafalkan dengan gerakan, itu salah satunya. Nah, mungkin bisa ini dicari ya. Di Askar Kauni ya, Ustadz Bobby Herwi Bowo. Ada pelatihan-pelatihannya itu. Masya Allah. Jadi punya syiar tadi itu, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Masya Allah. Ya saya sendiri belum tahu seperti apa detailnya. Nah, akhirnya begini, sebenarnya metode itu banyak ya. Tetapi pada akhirnya kembali kepada kesungguhan dan disiplin masing-masing. Ya, makanya ada yang mengatakan semua metode baik. Dan semua orang akan menemukan metodenya sendiri. Itu. Jadi penghafal-penghafal Quran itu akhirnya menemukan cara sendiri. Karena sering diulang-ulang itu. Saya punya teman Ustadz di Jakarta. Ya. Memang beliau diberi oleh Allah kelebihan ingatan luar biasa. Jadi bisa cepat sekali menghafal Al-Quran. Itu metodenya ditiru orang lain susah. Tapi bagi dia sukses gitu. Karena punya kekhasan itu. Nah tentu ya metode itu tercipta karena pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan ya. Dan metodenya banyak, ada tikror. Di pondok saya dulu pernah pakai tikror ya, yang dibantu dengan kolom-kolom, harus diulang sekian kali gitu. Itu juga metode. Nah, tapi pada akhirnya ya semua metode baik bagi yang menekuni dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai nanti menemukan metodenya sendiri. Gitu. Nah, khususnya menghafal itu ya, menghafal itu. Nah, ini anak-anak kita yang masuk di situ berarti ada persyaratan ya. Kan tidak semua bisa menghafal Quran ya. Ada seleksi kan ya, ada kriteria gitu ya. Iya. Tuh.
Jadi betul-betul pilihan sebenarnya. Ahlul Quran itu memang pilihan ya. Khosatullah itu. Jadi memang nggak bisa semua orang. Nah karena itu juga penting saya kira target-target itu ya tidak bisa disamakan ke setiap orang. Nah mungkin ada ya sebenarnya dalam sistem pendidikan klasikal itu kan setelah di kriterianya dicari yang sama gitu ya. Oh kalau ini bisa, ini bisa. Oh kalau ini, jadi itu juga bagian dari yang diperhatikan. Jadi unik. Ini ya sharing aja ya. Saya itu punya teman, kalau suruh ngapalin Quran itu paling susah. Satu surat. Padahal kalau baca buku yang lain itu luar biasa. Akademiknya bagus, S3. Tapi saya nggak tahu itu. Kalau ngapalin Quran itu lama sekali. Akhirnya oleh teman-teman disepakati dulu. Pokoknya nggak usah punya target, yang penting ngapalin gitu. Kalau ditarget tambah macet. Pernah kan sebulan satu surat nggak selesai juga. Nah itu ada fenomena memang ya ada masing-masing orang diberi Allah kelebihannya. Baik Ustazah, kalau sudah tidak ada yang perlu disampaikan. Iya. Insya Allah, terima kasih Ustadz. Ustazah, punten izin bertanya, nggak apa-apa nih, Iya. mepet waktunya. Ya, Mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz. Hmm, suaranya terputus ya. Gini Ustadz, apa yang disampaikan di awal seperti MC tadi bilang hidup itu adalah perjuangan motonya, dan perjuangan adalah hidup motonya atau prinsipnya dari Ustadz. Nah sekarang saya ingin memperjuangkan anak saya tuh supaya bisa menghafal Al-Quran gitu ya, walaupun berproses baru beberapa juz aja. Tapi dalam hal ini anak saya tuh paginya SD sampai dengan jam 2, kemudian istirahat sebentar lanjut ke tabaki. Ketika ada neneknya datang ke rumah, terus pas anak saya juga datang ke rumah juga pas bilang, itu nggak capek katanya. Berangkat pagi, pulang sore, kasihan loh katanya anak sebesar ini katanya. Apakah itu merupakan suatu ujian untuk saya sebagai orang tua, Ustadz? Terus yang ya selanjutnya mohon tipsnya dari Ustadz supaya saya istiqomah untuk membersamai Ananda ini di Tabaki. Terima kasih, cuma itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini terima kasih Bu ini. Ya memang mungkin zamannya nenek dulu dengan zaman kita beda kali ya. Iya betul. Iya zamannya beda gitu. Dulu belum ada terpadu Bu. Nah kalau saya cerita sedikit, saya waktu kecil itu ngerangkep sekolahnya. Ya SD ya madrasah gitu ya. Nanti pulang itu malam itu yang ngaji gitu. Jadi justru anak-anak kita ini energinya luar biasa Bu. Insya Allah nggak capek. Nah ini Amin. ketakutan-ketakutan itu harus dihilangkan ya. Sebenarnya kekuatan anak kita ini luar biasa. Ya dulu itu usia 13 tahun sudah menikah. Nah, sekarang anak 11 tahun kan tamat SD. Iya. Belum mandiri, belum apa-apa. Usama itu umur 18 tahun dan riwayat 19 tahun itu sudah jadi panglima. Yang dipimpin bukan sembarangan. Tokoh-tokoh sahabat itu. Jadi pemuda yang luar biasa. Nah, jadi sebenarnya ya justru potensi anak kita ini akan terus bertambah kelihatan kalau diasah terus gitu.
diasah terus. Nah, ada satu budaya di kita ini yang serba terlambat. Karena khawatir-khawatir itu dulu begini, ada syubhat namanya, Bu. Syubhat itu yang bikin kita pemahamannya rusak ya. Katanya ini dalam teori mereka ya, orang-orang sana itu. Jadi belajar dengan menghafal itu tingkat yang paling rendah gitu. Jadi nggak boleh menghafal itu. Itu sebenarnya syubhat ya, karena terbukti hari ini para penghafal Quran itu akademiknya bagus-bagus. Nggak ada yang bertanya itu ada korelasi yang saling menguatkan gitu. Nah ini bagian dari Ghazul Fikri ya, subhatnya. Jadi menghafal itu cara belajar yang paling rendah kan. Karena itu jangan menghafal gitu. Nah ini menjauhkan orang Islam dari kitab sucinya. Karena salah satu yang dihafal itu kitab suci. Karena ada ibadah yang harus dengan menghafal. Misalnya sholat ya kan, jadi imam gitu. Nah itu pernah ya ada syubhat seperti itu. Nah alhamdulillah sekarang ini terbantahkan gitu. Karena banyak yang sukses secara akademik justru dia yang menghafal Quran gitu. Nah sekarang sudah diapresiasi. Ada kampus-kampus yang tes masuknya nggak perlu kalau dihafal Quran gitu. Karena diyakini kalau bisa menghafal Al-Quran, insya Allah bisa belajar mata kuliah yang lain gitu. Ini sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak ya. Di mana-mana penghafal Quran itu sudah mulai diapresiasi. Dan secara akademik ternyata tidak bisa dibuktikan bahwa menghafal itu menghambat cara belajar, itu tidak ada ternyata. Hanya subhat saja. Justru ya sebaliknya ya, para penghafal Quran itu ya potensi akademiknya lebih baik gitu ya. Nah jadi ya karena dari nenek Bu ya zamannya sudah beda. Iya betul Ustaz. Ya pelan-pelan difahamkan. Insya Allah nggak capek anak kita. Insya Allah. Nggak capek. Dulu Imam Syafi'i umur 6 tahun sudah hafal Bu. 30 juz. Dalam riwayat lain 7 tahun. Ya, jadi ada contoh-contoh. Bahkan ada dalam sejarah tidak ada ulama besar kecuali mereka hafal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Semua ulama besar itu ya hafal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Gitu ya. Jadi insya Allah nggak capek anak kita. Justru tambah giat insya Allah. Insya Allah. Tadi itu bagus Bu ya, kalau anak kita ini ada kesibukan, nanti lupa gadgetnya. Gitu ya. Iya, jadi ini membantu kita ya. Mengurang-urangi. Iya, mengurang-urangi insya Allah. Syukran jazakillah khair. Wa syukran jazakillah khair. Masya Allah, semoga Allah mudahkan selalu ya untuk Naima. Ya, insya Allah Ustazah. Baik, Ayah Bunda, ada lagi yang mau didiskusikan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Ustaz. Tafadhali, silakan. Ya. Tadi alhamdulillah ya Ustaz, udah banyak banget tadi disampaikan materinya, Masya Allah. Salah satunya yaitu keutamaan Al-Quran ya. Yang saya tanyakan, apakah ada amalan-amalan khusus untuk kita sebagai fasilitator atau orang tua agar anak-anak Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran?
Ya. Mungkin itu aja Ustadz dari anak.